Jumpa kita Kamis tanggal 19 November 2020 dalam channel Siraman Kabu Sore. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami dan sukacita yang senantiasa bersama-sama kami, sehingga dengan penuh sukacita juga kami mengarungi kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana untuk memahami semua kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Masih saja kami Tuhan haus akan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu yang kekal, berdiam di hati dan kalbu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dikatakan firman Tuhan demikian. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suara-suara dari langit bagaikan desa air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tentu masih memahami bukan bahwa kitab Wahyu ini hadir di tengah-tengah penderitaan yang dahsyat bagi orang-orang percaya ketika kerajaan Romawi menjadi penguasa di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang percaya dikejar, disikat dan dimatikan karena dianggap menjadi lawan daripada sang pemerintah Romawi, karena dianggap menjadi menghempang ataupun menjadi ketersandungan buat raja yang hampir-hampir dipahami harus diakui sama seperti dewa di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, dalam rangka itu muncul penghiburan, motivasi, dorongan spiritual yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada orang-orang yang percaya, supaya tidak semua orang memahami banyak simbol-simbol yang diberikan untuk orang-orang yang dimotivasi itu. Tidak menjadi bahasa yang sangat vulgar atau jelas, tidak. Banyak yang memakai simbol-simbol. Seperti kita lihat di teks ini, dikatakan 144.000 orang yang turun bersama-sama dengan anak domba Allah dari Sion, dan mereka yang sudah ditebus dari tengah-tengah dunia. Mereka orang kudus, orang baik, yang tidak tercemar dari kejahatan-kejahatan bersama perempuan atau yang lain-lain. Mereka orang-orang yang kudus yang dikatakan 144.000, dan seolah-olah banyak orang memahami hanya itulah yang menjadi penghuni sorga hingga saat ini. Kalau demikian, apa artinya iman percaya kita? Apalagi artinya pengharapan kita dan pengharapan orang yang masih ada di belakang kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, dan yang lain-lain lagi generasi yang akan datang? Tentunya akan terjadi ajaran yang sesat jikalau hanya itu yang masuk dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, itu adalah arti simbolik
Itu bersumber dari 12 kali 12 kali 1000. 12 mau menyatakan suku yang penuh dari generasi bangsa Israel, anak-anak Yakub. Mencakup semua dunia ini, mencakup semua bangsa, terbuka dan memungkinkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dikali 12, kelipatan dari kesempurnaan, dikali kesempurnaan, memungkinkan orang masuk dalam kerajaan sorga dengan catatan dia kudus dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Yesus Tuhan kita di tengah-tengah kehidupannya. Dia tidak jahat, dia tidak menindas, dia tidak menghalangi orang untuk menyembah Allah Bapaknya atau Tuhannya. Dia menghargai sesama manusia dan dia senantiasa mendukung hal-hal yang baik demi untuk kesejahteraan bersama. Saudaraku yang kekasih, terbuka untuk semua bangsa, untuk semua negara, untuk semua generasi awal hingga saat ini dan ke depannya. Jadi jangan ada orang yang memahami harfiah, itu membuat kita akan tersesat. Dikatakan firman Tuhan yang terakhir, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Biarlah saudara-saudaraku menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, bukan orang-orang penyesat, termasuk untuk memahami firman Tuhan dalam menyampaikan kepada orang lain. Bukan orang yang berdusta, bukan orang yang mau seolah-olah hanya memikirkan kelompoknya, dirinya sendiri, tapi memikirkan semua kesempurnaan generasi dari umat yang dipilih oleh Tuhan, supaya sama-sama diberkati, sama-sama diselamatkan, firman Tuhan sampai hingga ke ujung dunia, ke ujung bumi, dari setiap gerak langkah kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan ini meyakinkan saudara-saudara, masih saja 2 tempat dan kesempatan buat kita untuk masuk dalam kerajaan sorga bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang membuka pemahaman bahwa kami masih saja memiliki tempat di sorga, masih terbuka pintu untuk kami, dan kami diingatkan untuk berbuat baik, menjaga kekudusan kami sebagai bangsa pilihan Allah, di mana saja kami tinggal, kapan saja kami bertindak, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin dikenal oleh banyak orang lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.